Ternyata yang paling pesimis itu adalah justru Gen Z. Jadi sebagai orang tua, kalau kita mikirinnya 10 tahun lagi eranya makin chaos lagi, makin berubah, mungkin. Tapi masih ada kemungkinan juga loh, akan lebih baik lagi. Optimisme itu bisa lahir kalau kita punya purpose yang kuat. Kita tahu tujuan kita mau kemana gitu. Kita itu lagi mempersiapkan generasi anak muda kita di 2045, Mas. Kalau misalnya ini peran pemerintah, saya melihat perspektifnya ini peran kita bersama. Judul topik kali ini cukup menarik, Always Be Ready, titik 2, how Optimism Shapes the Next Generation. Di sini kita nanti akan ngobrol dengan Mbak Adisti Nilasari, Mas Andi Renreng, dan terakhir Mbak Caca Tengker. Untuk panelis pertama, beliau adalah seorang Head External dan Digital Communication dari perusahaan Unilever Indonesia. Mbak Adisti Nilasari, silakan. Ya. Selanjutnya, Mas Andi Renreng, beliau Marketing Director dari Xiaomi Indonesia. Silakan Mas. Yang terakhir, mungkin teman-teman Bapak Ibu udah cukup familiar dengan wajah dan namanya. Ada Mbak Caca Tengker, seorang psikolog klinis dan juga seorang founder dari Mbak Caca. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang menarik dari, saya Firza Radiani, saya dari Pandemic Talks dan Bursa Festival dapat amanah dari panitia Bagit Fest untuk jadi moderator. Nah, yang paling menarik adalah tadi kami berempat sempat di dalam diskusi soal optimism dan soal parenting dan sebagainya, dipandu Kak Caca Tengker ya. Mungkin nanti kita sedikit bahas itu juga. Oke. Tadi mungkin Bapak Ibu yang udah hadir sejak awal sudah melihat hasil survei ya dari GNFI soal optimism, di mana ternyata di tahun yang sekarang sudah beberapa kali GNFI melakukan survei, tingkat optimismnya makin turun. Dan kalau dibedah lagi nih, ternyata dari kelompok usia yang paling pesimis itu adalah coba tebak Bapak Ibu, yang optimis itu apakah Gen X, Millennials, Gen X atau Boomers? Mungkin bisa ditebak. Ada yang udah baca surveinya? Secara detail ya. Nah, ternyata yang paling pesimis itu adalah justru Gen Z. Gen Z gitu. Kita semua di sini mungkin yang Boomers, Gen X dan Millennials justru tingkat optimismenya yang paling cukup tinggi gitu. Nah, sesuai judul topiknya, gimana sih optimism ini akan shaping the next generation. Jadi realitas sekarang adalah generation sekarang ini pesimis soal hidup, soal Indonesia dan soal sebagainya. Nah, saya udah kebanyakan ngomong nih. Saya izin akan bertanya ke Kak Caca, Mas Andi, Kak Adisti, sebagai profesional, tapi nanti juga sebagai orang tua ya. Oke, nah ini agak ngeri nih pertanyaan nih. Ini sebagai orang tua dulu nih. Dari Mbak Caca dulu kali ya. Kita sebagai orang tua ngelihat kondisi global di dunia ini dan Indonesia itu nanti memandang ke depan 10 tahun 20 tahun lagi, sebenarnya kita pesimis atau optimis sih, anak kita nanti akan hidup di dunia yang mungkin kayak tahun 90-an gitu ya, yang nggak banyak dedor-dedornya. Monggo Kak Caca, nanti aku tanya ke Mas Andi dan Mbak Adisti juga, sebagai orang tua dulu nih. Oke, thank you banget Mas Firza pertanyaannya. Tadi sebenarnya di belakang kita udah sempat discuss juga ya.
Dan sebenarnya ada hal yang menarik menanggapi riset yang udah dilakukan Iya, iya. juga gitu tentang optimisme. Mungkin zaman sekarang Gen Z udah banyak banget terinformasi dengan berita-berita yang beragam banget, yang mungkin memang jadinya membuat mereka jadi lebih pesimis. Tapi untuk generasi yang sebelumnya, kenapa bisa jadi lebih optimis juga mungkin dipengaruhi sama kita nih sadar nih, dalam tahun-tahun krisis biasanya berapa tahun ke depan itu akan ada pembangunan yang lebih baik lagi sebenarnya. Karena kita pasti biasanya belajar dari krisis dan masih ada harapan itu gitu. Cuman mungkin yang generasi setelah kita ini belum melihat ke arah sana karena memang mereka lahir di masa-masa krisis dengan informasi yang begitu beragam. Jadi belum tersiapkan lah gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal jadi orang tua, kayaknya dari setiap generasi pasti ketakutan itu akan besar ya. Karena sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu adalah hal yang paling menakutkan. Kita khawatir, kita itu cemas karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi memang perasaan cemas itu adalah sinyal bahwa kita takut, kita nggak prepare sama apa yang akan terjadi. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita cukup menyadari bahwa memang hal yang tidak bisa kita kontrol itu, masa depan itu memang sesuatu yang nggak bisa kita yang tidak bisa kita prediksi 100%, yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita tingkatkan untuk jadi lebih baik untuk anak-anak kita gitu. Jadi sebagai orang tua, kalau kita mikirinnya 10 tahun lagi eranya makin chaos lagi, makin berubah mungkin. Tapi masih ada kemungkinan juga loh akan lebih baik lagi gitu. Tapi bukan masalah apa yang akan terjadi nantinya, tapi jujur aja sebagai orang tua aku mempersiapkan gimana caranya anak-anak ini bisa melewati kondisi apapun yang akan mereka lewati nantinya. Salah satunya adalah dengan balik lagi mencoba lebih optimis dan juga bisa beradaptasi. Kayaknya itu juga kunci yang pengen aku tanamkan ke anak-anak. Biar apapun, mau nanti chaos kek, mau nanti lebih baik kek, mereka siap menghadapi dunia. Gitu sih. Ya, pembukaan yang menarik dari Mbak Caca. Nanti saya izin kulitin lagi ya. Mas Andi kayak saya, ayah pekerja ya kan. Kayaknya bahkan untuk diri sendiri kita juga udah gak punya me time juga kan. Ketemu anak juga malam cuma setengah jam, sejam gitu. Dan Mas Andi kan juga tahu kayak di dunia marketing kayak sekarang kan persaingan anak muda kan makin susah dapat kerja gitu kan. Ada pandangannya Mas terhadap ini. Oke. Nanti anak kita gimana nih kerjanya gitu, dapat uangnya gimana gitu dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya mencoba untuk melihat ini itu dari garis besar dulu ya, bagaimana kita sebagai bangsa. Oh menarik yang bangsa nih. Enggak, tapi benar. Gimana kita sekarang mempersiapkan generasi muda kita di tahun 2045 itu kita harus bisa menjadi generasi emas. Ya. Karena ini akan menjadi titik balik bagaimana negara kita akan seperti apa di setelah 2045. Datanya juga sekarang kita lihat ya, lebih banyak, hampir separuh besar dari penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya akan melihat begini, yang saya lakukan adalah saya mencoba dengan apa yang bisa saya lakukan di perusahaan saya, di mana target audiens kita juga lebih besar itu anak muda. Jadi saya mencoba untuk memberikan activity yang bisa membuat mereka itu menjadi optimis. Oke, kalau misalnya dilihat sekarang 2025, berarti 2045 itu 20 tahun lagi. Saya akan lihat balik. Anak saya 20 tahun lagi itu akan umur berapa gitu loh. Kalau misalnya saya memberikan satu dampak yang berhasil untuk generasi sekarang, berarti pada saat timingnya anak saya, dia juga akan merasakan hal yang mungkin saya yang menginisiasi gitu loh. Jadi saya selalu mencoba untuk
kepada generasi-generasi muda ini yang nanti impact-nya itu buat generasi anak saya dan mungkin secara langsung akan berasa ke anak saya. Gitu. Oh, menarik. Jadi sudut pandangnya Mas Andi adalah kalau kita bekerja dan berkarya di platform perusahaan kita itu juga maksimal, itu juga ujungnya balik ke anak-anak kita. Dan itu bagian dari ngejagain anak-anak kita juga kan? Ya, garis besarnya kita menjaga generasi muda kita, Mas. Generasi muda kita ya. Generasi Ya. muda kita gitu. Yang akan pasti berimpact ke circle keluarga kita, yang which is anak kita, anak Mas Fadli gitu. Iya. Berat-berat. Dan sebelum ke Mbak Adisti ya, berarti memang juga tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan juga ya, selain pemerintah, kementerian lembaga dan ekosistem sosial masyarakat ya. Oke, Mbak Adisti, sebagai wanita karir, monggo. Yang di Unilever Indonesia, siapa yang nggak tahu Unilever kan? Oke, kalau dari saya ngerasa sebenarnya optimisme itu kan bukan sesuatu yang kita dapat dari lahir gitu ya, nggak ada orang yang dari lahir tuh langsung optimis gitu, tapi itu sebenarnya kan adalah sebuah skill yang terus kita latih gitu. Nah kalau dari saya sendiri percaya bahwa optimisme itu bisa lahir kalau kita punya purpose yang kuat, kita tahu tujuan kita mau kemana gitu, karena begitu kita tahu tujuan kita kemana, pasti kita punya value yang kita pegang. Jadi kalaupun gagal, kalaupun misalkan kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu ya, kita akan terus, kita punya purpose yang kuat nih. Jadi itu yang menjaga supaya optimisme kita tetap terjaga gitu. Iya. Nah jadi sebagai kalau dibilang saya juga mungkin beruntungnya ada di perusahaan yang purpose-nya tuh kuat gitu ya. Jadi di dalam selama bertahun-tahun tuh dilatih bahwa yang namanya kita sebagai individu gitu ya, nggak harus individu itu sebagai pekerja, tapi kita sebagai individu, sebagai manusia harus punya purpose, dan apakah purpose itu align dengan yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi dengan terus-terusan diingetin hidup itu punya purpose, hidup itu ada tujuannya gitu. Jadi optimisme itu mau nggak mau akan terus tumbuh gitu. Jadi mungkin itu sih sebenarnya kalau dalam konteksnya saya sebagai yang bekerja dan ada di perusahaan Unilever gitu. Tapi tetap akhirnya jatuhnya gelisah, nanti anak kita hidup di masa depan gimana? Sebenarnya pasti ya, ketakutan tuh pasti ada gitu. Apalagi kalau tadi mungkin surveinya yang lebih muda itu lebih less optimis gitu ya, karena informasinya banyak. Tapi dalam pekerjaan saya juga sebenarnya saya juga banyak ketemu banyak banget anak-anak muda yang optimis, dan gak hanya di kota-kota besar ya, kita ngomongin banyak anak muda di daerah yang punya gerakan, banyak anak-anak muda yang mimpinya tuh besar banget gitu. Jadi mungkin ada sebagian, tapi saya ngelihat sebenarnya room untuk anak-anak muda kita lebih optimis tuh masih besar sih gitu Mas Firza gitu. Jadi kayak yang penting sebenarnya difasilitasi oleh platform yang benar, dan tadi optimismenya itu dipupuk gitu ya, dipupuk dengan cara apa? Dengan cara mungkin kolaborasi atau ketemu sama orang-orang yang sama-sama optimis gitu. Jadi mungkin itu sih gitu. Iya takut, tapi saya rasa juga dengan banyaknya akses informasi, apalagi kalau kita ngomongin anak-anak yang lebih muda kan lebih vokal, lebih berani nanya, lebih kritis gitu. Jadi mungkin itu juga sebenarnya sebuah harapan besar gitu ya buat generasi kita ke depannya gitu. Oke, berarti gak semua anak muda itu maksudnya pesimis seperti yang ada di data ini ya. Kalau di dunia nyata kita yakinnya gitu ya. kakak-kakak kayaknya Gen Z yang ambis-ambis gitu ya. Iya nggak sih? Iya, istilahnya ambis nggak Mbak? Kita nggak tahu pertanyaan optimisnya tuh Iya. tentang apa sebenarnya. Iya. Oke. Balik ke Mbak Caca lagi nih. Ada dua perspektif ujung kanan kiri ini soal optimism kan. Kita juga intinya gimana sih kita bisa ngebedain ini tuh optimis, yang takarannya pas, atau yang kadang ini bukan soal Gen Z ya, semua generasi juga ya. Ada yang toxic positivity. Sementara
kita kan juga kalau lagi kerja, lagi bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga, kita kan sebenarnya juga butuh energi positif, optimism kan. Gimana cara ngebedain si orang-orang toksik tapi positivity gitu loh, ya kan. Monggo Mbak, nanti aku akan tanya lebih detail lagi nih, seru soalnya nih. Oke, seru banget sih kalau misalkan ngomongin optimism dan toxic positivity gitu. Karena kayaknya beda-beda tipis gitu ya. Kita ngomongin optimis, kok kayaknya orang yang selalu positif itu orang yang optimis gitu. Kita ngelihat orang-orang yang selalu enggak kok bisa kok gitu. Itu kayaknya sesuatu yang optimis. Padahal bisa jadi itu yang disebut dengan toxic positivity gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin optimis, bisa jadi ada 3 hal nih. Yang pertama, realistic. Yang kedua, acknowledge the feelings. Dan yang ketiga, respond to the situation gitu. Jadi take action berdasarkan kebutuhan masalah pada saat itu. Kalau misalkan toxic positivity, itu semuanya kita ngelihat dari baik-baik aja. Padahal misalkan realitinya nih lagi ada musibah gitu ya. Realitinya lagi ada plafon yang bocor. Terus dibilang enggak, kita masih bisa tidur kok gitu. Dengan dengan air yang hujan deras sambil kita tidur tuh bisa gitu. Padahal realistically itu akan sulit dicapai. Itu toxic positivity. Tapi kalau misalkan kita mau optimis, oke, ini plafon bocor. Apa ya perasaan kita ketika plafon bocor? Oh iya, kita takut tidur nggak nyenyak gitu. Kita takut nanti rumahnya roboh gitu misalnya. Kita acknowledge feelings-nya itu seperti apa? Karena feelings itu adalah sebenarnya sinyal dari apa yang perlu kita lakukan. Baru kita respon situasinya, kita take action. Oke, berarti harus apa nih? Oh, malam-malam kita nggak mungkin panggil tukang. Oke, kita pindah kamar dulu atau kita ke hotel dulu gitu. That's optimism untuk menyambut ke depannya biar kita bisa melewati situasi-situasi yang sulit. Bukan berarti bocor plafon, enggak kok nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja gitu loh. Kita akan tetap semangat, ceria dan tersenyum gitu. Kayaknya berat gitu. Tapi ketika kita optimis, kita tahu masih ada hope. Kita tahu masih ada kesempatan untuk kita melihat situasi ini sebagai opportunity untuk belajar. Sedangkan kalau toxic positivity itu kita ngelihatnya semuanya cuma dari nggak apa-apa kok, semua baik-baik aja. Saya tetap happy kok gitu. Saya tetap happy dengan situasi yang menyulitkan diri saya. Padahal ketika itu sulit, kita perlu being realistic juga bahwa itu adalah sesuatu yang sulit. Nggak harus kita bilang pura-pura baik-baik aja, itu yang disebut dengan toxic positivity. Dan toxic positivity itu sebenarnya nggak cuma ngeganggu ke diri kita sendiri, tapi itu juga ngeganggu ke orang lain. Kadang-kadang orang lagi merasa terganggu, terus kita bilang, udah jangan nangis gitu. Lo baik-baik aja, lo nggak lihat orang lain di situ lebih sulit gitu. Itu bikin kita jadi merasa perasaan kita nggak valid. Gimana kita mau mencari harapan ketika kita tidak merasa aman, itu akan sulit sekali gitu. Makanya kita perlu merasa aman dulu, kita perlu merasa bahwa perasaan kita tuh valid, baru kita bisa mencari harapan dengan langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan situasi tersebut. Gitu. Oke, berarti toxic positivity ini itu kalau pas lagi ada rasa sedih, rasa marah, atau hal-hal yang nggak benar itu dilewatin aja gitu ya? Kita abaikan. Kita abaikan ya? Sesuatu yang tidak positif, sesuatu bukan yang tidak positif, yang tidak nyaman, itu kita abaikan. Itu toxic positivity. Oke, dalam kaitannya sebuah keluarga nih, ya kan? Ini kan area keahliannya Mbak Caca nih. Sebuah keluarga kalau mungkin Bapak Ibu kita gitu kali ya, maaf ya, terlalu toxic positivity itu akibatnya apa dan generasi kita apakah melewati generasi orang tua yang toxic positivity atau enggak kalau menurut Mbak Caca? Kayaknya kebanyakan iya ya. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke audience. Di sini siapa yang sudah menjadi orang tua? Boleh angkat tangan? Oke. Ada lumayan ya. Tapi yang lainnya semuanya udah jadi anak dong. Udah pernah merasakan jadi anak gitu ya. Jadi udah pernah merasakan dididik oleh orang tua gitu. Mungkin zaman dulu tuh kita ketika mungkin
mengekspresikan perasaan yang besar, mau itu sedih, mau itu marah, mau itu takut, rasanya kayak diredam gitu. Jangan nangis gitu. Atau nggak boleh marah-marah gitu. Sedangkan kita sendiri orang dewasa kadang-kadang juga pernah dong ngerasa sedih gitu. Tapi ketika dewasa kita jadi tidak tahu bagaimana cara menghadapi rasa sedih. Karena waktu kecil sedih itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan nggak cuma buat kita. Karena menurut orang tua kita rasa sedih itu menakutkan jadi diredam. Rasa marah itu sesuatu yang menakutkan untuk orang tua kita. Makanya kita juga nggak tahu ketika marah tuh harus ngapain gitu. Itu yang sebenarnya jadi toxic positivity. Itu yang bikin kita jadi sulit menghadapi perasaan kita sendiri. Jadinya kayaknya ketika udah jadi orang tua, ketika ngeliat anak kita nangis juga rasanya pengen cepet-cepet diudahin gitu. Karena kita Contohnya kayak misalnya nih, ini masih sering nge-trigger aku juga gitu. Ketika anak nangis di depan umum gitu ya, lagi di Alfamart deh gitu ya, kita jadi nyebut merek ya. Di PIM gitu ya. PIM rumah kedua ya kan? Iya, minta beliin permen gitu, gara-gara teman-temannya mau permen. Tapi kita bilang enggak, tantrum lah gitu kan. Rasa malu kita karena waktu kecil kalau kita marah tuh langsung diseret gitu ya. Rasanya kita juga gak kuat ngelihat anak kita nangis-nangis, akhirnya ujungnya dikasih. Karena kita gak kuat menghadapi kemarahannya mereka, ketidakterimaannya mereka. Jadinya kita menyerah dengan itu gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, yang penting diem sekarang gitu. Tapi apakah itu mengajarkan ke depannya kalau rasa nggak nyaman itu boleh dilewati? Kayaknya enggak. Karena jadinya rasanya, oh kalau misalkan nanti anak kita tantrum lagi, dia udah tahu ya udah mendingan tantrum lagi aja biar dikasih gitu. Itu mengajarkan sesuatu. Jadi jurusnya mereka ya? Iya, jadi ngebuat mereka berpikir bahwa oke, semua masalah yang tidak nyaman itu harus cepat diselesaikan, bukan dihadapi. Dan itu mungkin yang kita sering rasain juga sekarang gitu ya, sebagai ketika udah dewasa gitu. Ngelihat anak orang nangis dikit rasanya udah judgmental gitu karena betul ya. karena kita sendiri tidak terbiasa gitu, apalagi kalau di pesawat gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh ngerasa kesel gitu, tapi pengen gitu ya. Gitu ya. Gimana sih ini orang tuanya gitu kan. Tapi bukan berarti dengan kayak gitu artinya kita tidak bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Karena di situ jadinya sebenarnya kita jadi belajar bahwa perasaan gak nyaman itu baiknya kita hadapi, bukan ditutup-tutupi lah gitu. Biar kitanya juga, karena kita bukan mau anak kita jadi bahagia terus loh gitu. Karena mereka udah pasti yakin 100% mereka akan merasa takut, cemas, marah, sedih, jijik, itu udah pasti mereka akan lewati. Gitu. Oke, tapi menariknya ya, ini saya ke Mas Andi dan Mbak Desi lagi. Kenapa kalau ini kan suhu-suhu marketing lah ya, communication marketing ya, Mas Andi, Mbak Desi. Xiaomi juga penetrasinya bagus banget kan, angka Q4-nya, Q3-nya bagus, Q4 Unilever juga kembali ke tahtanya, ya kan, sahamnya membaik dan seterusnya. Soal optimism dan toxic positivity, apa yang membedakan cara melihat optimism, ketakutan, toxic positivity ketika di keluarga sama di kantor? Ya, kenapa itu cenderung nggak terjadi di kantor gitu? Ini tanpa meniadakan office politik sama drama-drama di kantor ya. Dan ini kan saya yakin kalau jadi Mas Andi sama Mbak Adisti kan nanti akhir Desember ada workshop business plan, tahun depan harus target naik 10% dan sebagainya. Nah itu optimism atau toxic positivity dan gimana cara ngebedain? Tapi kok tiap tahun di-achieve terus gitu. Pertanyaannya selesai Mas. Tadi udah dibahas di belakang sih sebenarnya. Ya jadi tadi sebenarnya kalau misalnya dari kacamata saya ngelihat optimisme ini kayak bukan sebuah perasaan positif, tapi melihat cara kerja dengan realita, gitu loh. Jadi ini juga yang kita coba lakukan di perusahaan. Iya. Jadi
tim itu harus bisa melihat semua realita itu secara cepat, secara sejujur-jujurnya gitu loh. Dan kami itu beruntungnya Xiaomi itu memiliki komunitas yang cukup besar lah di Indonesia. Ya. Bahkan komunitas kita itu nomor 2 di dunia. Oh iya. Komunitas smartphone ya gitu. Nah, ini juga yang menjadi senjata kami untuk menjadikan pengguna kami itu untuk cek reality yang utama gitu loh. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya apa yang dibutuhkan sama pengguna kita, apa yang dibutuhkan sama komunitas kita. Ya. Dan itu yang membuat kita lebih optimis gitu loh. Jadi emang kalau misalnya konteksnya di perusahaan sama keluarga ya, karena emang jelas ya, ritme bisnis tuh biasanya lebih ini ya, agresif, terus cepat, terus ada targetnya lah gitu loh. Yeah. Jadi emang kita harus bisa melihat ke realita ya. Tapi kalau misalnya di keluarga ini lebih sama sebenarnya kayak kita memperlakukan komunitas kita. Ini ritme yang jangka panjang gitu loh. Ritme yang jangka panjang gitu loh. Jadi emang beda ininya, treatmentnya. Iya. Mbak Adisti ada ingin ditambahkan? Iya, kalau di perusahaan menurut saya optimisme itu kan penting ya Mas Firza. Nggak mungkin, maksudnya kita beroperasi dengan tidak Tahun depan kita optimis santai gitu kan? Iya, Nggak mungkin, karena kan? gini, karena yang namanya kalau kita ngomongin bisnis kan pasti kan kondisinya nggak selalu ideal gitu ya. Naik turunnya kadang-kadang nggak cuma naik turun tapi kayak roller coaster tuh pasti ada gitu. Nah, tapi yang kita, kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau di dalam konteks kantor gitu ya, atau misalkan sebuah brand gitu, apakah itu banyaknya optimism atau toxic positivity gitu kan? Yeah. Kalau misalkan kita ngelihatnya sebenarnya kan intinya dalam kondisi apapun, tadi kan optimisme kan bukan berarti semuanya baik-baik aja yang tadi Kak Caca bilang gitu ya, tapi bagaimana sebenarnya kita meregulasi semua hal gitu. Jadi mungkin kalau di dalam konteksnya kantor, optimism itu nggak selalu berita bagus gitu. Tapi misalnya kondisinya sedang tidak baik-baik saja, transparansi itu mungkin penting gitu untuk disampaikan baik itu ke dalam maupun keluar. Terus yang kedua sebenarnya yang menjadi kunci untuk gimana sih dengan segala situasi tetap optimis adalah ya balik lagi tadi value gitu. Kalau di perusahaan kami mungkin kita punya value sebagai karyawan tuh harus punya growth mindset gitu. Growth mindset itu pasti akan membuat orang berpikir lebih optimis gitu karena kita harus selalu punya target gitu. Target bukan berarti angka ya, tapi targetnya juga bagaimana sebenarnya keberadaan perusahaan bisa memberikan manfaat buat masyarakat misal. Yang kedua misalnya adalah kalau di kita punya satu behavior yang juga didorong gitu ya, care deeply gitu. Jadi care deeply itu kita care untuk sesama, care dengan konsumen kita gitu, kita care dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi sebenarnya value-value itu membuat kita optimis gitu, tapi tidak toxic positivity karena kalau situasinya lagi tidak baik-baik saja pasti transparansi itu dibutuhkan, jadi tidak toxic positivity gitu sih. Makanya sejak generasinya kita dan ke bawah banyak anak muda berlomba-lomba masuk ke Unilever kan karena culture ininya kan udah legend lah pokoknya, ya work life balance-nya dan sebagainya juga promosi. Nah ke Mbak Adisti lagi, habis itu ke Mas Andi lagi. Unilever Indonesia, apapun kan Unilever kan brand internasional kan. Tadi kita juga sepakat dari pancingan Mas Andi, ya ternyata perusahaan besar juga punya andil lah gitu. Ya meskipun tanggung jawab terbesar pasti pemerintah lah ya, yang punya APBN-nya ribuan triliunan. Nah, Unilever sebagai brand internasional, cara menebarkan optimism gimana, in this economy kalau kata Gen Z, ya kan? Ya kan, monggo Mbak. Oke, iya benar. Unilever itu kami kan global brand gitu ya, brand internasional. Karena secara operasi itu kita ada di 190 negara. Kita punya 400 merek dagang gitu ya. Dan juga kalau kita ngomongin di
dunia tuh udah 100 tahun, kalau di Indonesia tahun depan insya Allah tuh 92 tahun gitu. Jadi kalau misalkan optimisme itu tidak dipupuk, mungkin nggak mungkin berdiri sampai sepanjang itu gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana sih terus menumbuhkan optimismenya gitu ya. Satu, kita punya purpose, brighten everyday life for all gitu. Jadi gimana sebenarnya keberadaan perusahaan itu harus bisa memberikan manfaat yang positif. Manfaat positif itu kan pasti juga mengarahnya ke membentuk optimisme gitu. Terus yang kedua, kalau kita selalu percaya bahwa optimisme itu kan kayak energinya untuk kita bisa menjadi optimis pasti butuh besar gitu, nggak bisa jalan sendirian. Makanya kenapa kolaborasi itu penting, bermitra sama like-minded organization atau orang-orang yang punya optimisme yang sama tuh jadi penting banget, karena kalau enggak pasti padam gitu optimismenya gitu. Jadi Padam kayak api gitu ya. padam kayak api gitu. Jadi itu yang terus kita lakukan, dan juga mungkin agak kita juga selalu berusaha ya kita kontrol apa yang bisa kita kontrol dan adaptif gitu, karena Ya. perubahan konsumen tinggi banget gitu ya. Misalkan kalau kayak tadi kita international brand, kita beroperasi di 190 negara, berarti kan kebayang ada 190 perbedaan regulasi, 190 budaya, 190 permasalahan setidaknya gitu. Jadi sudah pasti harus adaptif, dan juga walaupun global brand tapi tetap harus punya konteks lokal dan bisa secara perusahaan di dalam talent-talent ya harus bisa membangun empati itu sendiri gitu. Jadi dengan begitu optimismenya kita percaya akan terus terjaga gitu. Oke, mantap. Mas Andi, pertanyaannya sama, tapi saya spesifikkan lagi, izin. Ada tagline atau filosofi dari Xiaomi yang saya baca apa? Technology for Innovation Innovation for for everyone kan. Ada campaign-campaign apa lagi atau cara marketing apa lagi, community marketing apa lagi yang selama ini menurut Mas Andi ini tuh ngebuat anak-anak muda Indonesia, komunitas Xiaomi itu kayak bangun pagi kayak ngeliat harapan gitu, ya karena Xiaomi-nya gitu. Ada bisa ceritain Mas? Salah satu aja. Ya, jadi sebenarnya ini cocok banget sama topiknya ya, optimisme. Jadi kita itu melihat optimisme ini bukan sebagai apa ya, sebuah narasi, tapi kita mencoba untuk membangun optimisme ini sebagai strategic engine kita. Jadi gimana? Intinya optimisme itu harus bisa hadir pada saat kita membentuk produk atau berkomunikasi atau membangun ekosistem. Nah ini yang menjadikan kita hadir dengan campaign khusus buat anak muda. Kita sebutnya campaignnya itu Always Ready. Jadi Always Ready itu, Always Ready itu kita tuh pengen mengajak anak muda itu untuk bisa mengubah opportunity menjadi productivity dengan creativity. Nah kenapa? Karena kita lihat ya, tadi saya bilang di awal, masyarakat jumlah masyarakat Indonesia itu sekarang separuh besar itu adalah anak muda, generasi muda. Generasi muda ini sekarang itu mereka itu bukan mencari motivasi aja Mas, tapi mereka mencari kapabilitas. Jadi makanya kapabilitas. Iya, jadi makanya kenapa di sini kita lihat Xiaomi itu bisa hadir untuk memberikan akses. Gitu loh. Aksesnya dari mana? Dari produk-produk kita, ada smartphone, ada tablet, ada wearables, terus juga ada IoT, bahkan AI. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang Xiaomi bisa lakukan? Jadi Xiaomi bisa membuat anak muda itu bukan hanya mereka bisa mampu melakukan sesuatu, bukan hanya ingin melakukan sesuatu. Jadi campaign Always Ready ini kalau misalnya bisa diartikan dengan konsep sekarang, ya Always Ready ini adalah optimisme yang actionable. Gitu loh. Optimism yang actionable. Gitu loh. Karena kita bukan hanya memberikan apa ya motivasi, tapi kita memberikan tools gitu loh. Kita memberikan tools. Salah satu contohnya, ada beberapa banyak sebenarnya contohnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita tuh pernah sering bekerja sama untuk komunitas kita. Kita sebutnya Xiaomi Co-Creator. Jadi untuk Xiaomi fans kita jadikan mereka
konten kreator yang bisa berbagi di aktivitasnya di Xiaomi Store. Ya. Terus kita kita pernah kerjasama dengan Doodle Art. Jadi kita datang ke SMP, kita bawa produk kita tablet. Jadi kita memungkinkan untuk anak-anak SMP itu untuk bisa tahu bagaimana menciptakan visual gitu loh, dengan teknologi gitu loh. Terus satu lagi itu kita sekarang lagi kerjasama sama Perpustakaan Jakarta. Oke, yang di Jakarta. Cikini ya? Iya, bukan Benteng, Jakarta. ya. Jadi kita ada produk kita ada Redmi Pad 2 Pro. Jadi kita pengen orang itu datang ke Perpustakaan Jakarta itu juga bisa merasakan teknologi. Jadi bukan kesannya hanya untuk mencari informasi dari buku gitu loh. Jadi di perusahaan Jakarta itu ada corner teknologi, Mas. Ada corner teknologi dan kita kerjasama dengan mereka. Oke, menarik. Jadi ini adalah salah satu makanya saya bilang tadi optimisme itu adalah always ready adalah optimisme yang actionable. Gitu loh. Tapi always ready ini sebenarnya bangkit dari keresahan, terus terang saya pribadi, terus tim kita melihat kayak anak muda itu kenapa ya gitu loh, kenapa kok sekarang bangga gitu loh jadi anak muda yang ya udah gue nggak bisa apa-apa ya kenapa gitu loh, gue nggak bisa bangun siang terus kenapa gitu loh. Nah masalahnya kayak tadi yang saya bilang Mas, saya melihat balik ke pertanyaan awal, saya melihat kita itu lagi mempersiapkan generasi anak muda kita di 2045 Mas. Kalau misalnya ini peran pemerintah, saya melihat perspektifnya ini peran kita bersama. Peran kita bersama. Mas, jangan sampai kita kayak ada beberapa contoh negara, salah satunya India. Generasi mereka itu tidak siap untuk menghadapi generasi emas. Impactnya apa? Banyak sekali pengangguran. Banyak pengangguran, impactnya apa? Banyak banget kriminalitas. Gitu loh. Dan ini yang saya tidak mau anak saya 20 tahun ke depan itu merasakan itu. Gitu loh. Ya. Berat tapi optimis ya. Ini 3 menit terakhir, satu pertanyaan penutup untuk masing-masing panelis, izin. Ke Mbak Caca lagi ya. Ada optimism, terus ada always be ready ya kan. Terus ada tanda kutip dalam kurung tanggung jawab buat sharpening next generation gitu. Kita sebenarnya butuh apa sih untuk melangkahi 3 tadi? Butuh keberanian kah? Butuh menyelesaikan trauma kah? Butuh butuh berkolektif kah gitu. Nah ini saya ingin tanya hal yang sama ke Mbak Caca, Mas Andi, Mbak Adisti gitu. Sebenarnya kalau ada satu game changer intervention biar bisa always be ready optimism buat sharpening next generation itu apa gitu? Atau putus siklus trauma keluarga apa? Atau bangsa ini perlu diruat gitu? Silakan Mbak. Menarik banget sih, tadi kalau misalkan ngomongin salah satunya memutus rantai trauma, itu mungkin bagian dari optimisme yang always be ready, itu mungkin gabungan antara preparation dan juga opportunity. Jadi salah satu preparationnya ya bisa jadi kita memutus intergenerational trauma. Bisa jadi preparationnya adalah kita update skill terus, karena tanpa kita being prepared ketika opportunity datang kita juga nggak bisa gigit gitu. Tapi kalau misalkan kita prepare dengan skill diri sendiri, kita prepare dengan salah satunya punya self awareness yang tinggi, which tadi juga dari brand-brand juga udah sebenarnya bantu untuk dalam konteks pekerjaan. Ketika ada opportunity datang, disitulah baru jadinya ada success stories gitu. Tapi kalau misalkan nggak prepare, opportunity-nya datang, juga nggak akan bisa jadi sukses gitu. Jadi mungkin always be ready tuh ya dengan preparing ourselves, preparing our surroundings juga dengan skill-skill yang memang dibutuhkan untuk ngegigit ketika ada opportunity itu gitu. Mau itu mungkin kalau dalam konteks rumah tangga gitu ya,
kita prepare untuk memutus intergenerational trauma di diri kita biar anak kita seenggaknya tidak terpengaruh dengan itu walaupun nanti mereka akan ngelewatin traumanya sendiri gitu karena itu di luar dari kontrol kita. Gitu sih kalau dari aku. Ya. Mas Andi? Silakan. Kalau dari perspektif saya, Ya. apa yang bisa membuat resiliensi publik ini yang kita butuhkan itu adalah pasti saya akan menyebut teknologi. Wow. Teknologi kenapa? malah. Karena untuk mencapai teknologi itu kita harus bisa merasakan inovasi. Makanya kenapa Xiaomi itu hadir dengan tagline Innovation for Everyone. Ini bukan Berarti ada yang nggak buat everyone ya, pesaing. karena pada saat itu, Mas, konteksnya teknologi itu cuman bisa didapat oleh sekalangan orang, Mas. Teknologi itu pada Iya. saat itu mahal banget. Betul. Gitu loh. Jadi kayak kenapa Xiaomi itu hadir? Karena kita pengen semua orang itu bisa merasakan semua inovasi secara cepat, imunisasi. secara cepat dan juga teknologi-teknologi yang terbaru gitu loh. Iya, iya. Kendalanya pada saat itu adalah orang yang bisa merasakan teknologi itu adalah orang-orang yang punya pendapatan lebih. Nah itu yang Iya. kita lakukan. Kita memberikan innovation for everyone. Makanya kenapa kita selalu mencoba untuk menghadirkan teknologi itu bisa membantu kehidupan para pengguna kita itu bisa Iya. menjadi lebih smart, lebih aktif, lebih kreatif. Jadi kalau misalnya ditanya, ya jelas teknologi. Sama satu lagi adalah awareness sih. Awareness kita kalau misalnya dari sekarang kita harus benar-benar membangun optimisme bukan hanya dari diri sendiri tapi juga bagaimana kita menginfluence at least circle terdekat kita. Apalagi buat generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan kampanye tapi generasi muda kita itu butuh pertolongan dari kita bersama. Mantap. Untuk Ya, generasi yang lebih baik ke depannya. ya. Demokratisasi pemerataan inovasi dan ini ya tanggung jawabnya generasi kita ya, Mbak Adisti. Kalau dari saya mungkin yang dibutuhin satu kita tahu why-nya apa gitu ya atau purpose-nya apa baik itu individu maupun pada saat kita ada di sebuah organisasi. Lalu yang kedua adalah empati gitu karena dengan empati mungkin kita jadi tahu sebenarnya peran kita tuh apa sih yang bisa kita lakukan lebih besar. Yang ketiga adalah keberanian untuk mau mengambil peran dalam menuntaskan isu-isu sosial ataupun lingkungan gitu. Jadi maupun kita sebagai individu atau sebagai brand gitu penting untuk mengambil peran apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu isu-isu sosial dan lingkungan. Itu sih dari saya. Ya, keberanian sama purpose ya. Oke, sesi talkshow-nya udah selesai. Kita masih ada waktu 5-10 menit buat 1-2 pertanyaan, silahkan. Mas yang ini dan Mbak yang izin jilbaban. Silakan teman-teman panitia. Halo Mas Mbak, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan Selamat sore, aku, ya. aku Zidan. FYI aku adalah seorang Gen Z dan aku juga bekerja di marketing industry. Aku izin bertanya nih Mas Mbak terkait topik kita pada hari ini. Menurut Mas dan Mbak, bagaimana optimisme Gen Z yang kadang bisa bergeser menjadi toxic positivity yang mana mempengaruhi cara mereka membangun masa depan, especially di era digital yang kolaboratif ini. Dan adakah tips agar optimisme itu tetap sehat dan juga efektif? Terima Oke. kasih Mas Mbak. Yang pertama boleh pelan-pelan nggak? Ini Gen Z banget nih. Oke, Pelan-pelan. Ini Oke, aku udah izin kuping-kuping udah tua nih soalnya. Oke, aku izin sedikit memperlambat ya Mbak ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana optimisme Gen Z yang kadang bisa bergeser menjadi toxic positivity Oke. yang mana mempengaruhi cara mereka membangun masa depan profesional di era digital yang kolaboratif ini. Dan adakah tips agar optimisme itu tetap sehat dan juga efektif? Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menjawab? Sebagai marketing director. Jawaban pertama itu gampang banget. Kenapa? Karena Gen Z itu harus sadar, harus punya awareness kalau optimisme itu adalah bukan harus aware dengan realita. Jadi harus banyak-banyak
untuk melihat konten-konten dari Mbak Caca Tengker. Karena jelas, supaya tidak bergeser kan, supaya tidak bergeser gitu loh. Nah kalau misalnya dari saya adalah ya sebenarnya memberikan tahu kemauan Gen Z. Kemauan Gen Z itu apa sih sekarang yang tadi saya bilang, mereka tuh capek dengan motivasi gitu loh. Wow. Mereka tuh capek dengan motivasi, karena banyak banget yang memberikan motivasi dari sosial media itu motivasi. Bro, gue butuh yang nyata, lo gimana caranya gitu loh. Karena kan lebih cepat gitu loh. Nah itu makanya kita coba untuk memberikan, mereka butuh kapabilitas gitu. Ya. Makanya kita harus memberikan akses kepada mereka, berikan kepercayaan. Gimana saya memberi kepercayaan kepada tim saya yang Gen Z? Dia baru 1 bulan kerja, saya udah kasih coba untuk mimpin satu launching produk yang cukup krusial untuk backbone Xiaomi. Tapi memang saya batasin ya, maksud saya tetap ini. Itu adalah salah satunya apa? Memberikan mereka akses gitu loh. Karena mereka butuh itu gitu loh. Butuh kesempatan ya. Butuh kesempatan, Akses, ya. kesempatan panggung. Yang nomor 2 apa pertanyaannya? Tips. Nah, untuk nomor 2, kira-kira ada nggak sih Mas Mbak tips biar Gen Z itu tetap optimis nih, agar menjaga optimisme itu tetap sehat dan juga efektif, terutama di dalam konteks untuk membangun optimismenya mereka. Nah itu Mbak Caca udah pas. Thank you pertanyaannya tadi Zidan. Kalau misalkan untuk membangun optimisme sebenarnya salah satunya adalah celebrate small wins. Ya. Iya, Jadi betul. kadang-kadang kalau misalkan kita mengejar kesempurnaan, karena di sosial media semuanya sempurna, kita rasanya jadi pesimis terus gitu, karena kita nggak akan mencapai kesempurnaan itu gitu. Sedangkan ketika kita mencoba untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil, itu akan selalu ada harapan jadinya. Jadi walaupun mungkin ada fasenya down gitu, realitinya gitu, tapi kita tahu kita pernah melewati hal berat itu dan kita sukses. Jadi kita ada semangat lagi untuk menghadapi keesokan harinya, gitu sih kalau aku celebrate Iya, small iya. wins. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. Kalau enggak, hidup bakal capek banget nanti. Benar banget. Betul kan? Ya, nggak ada ujungnya hidup. Demikian Mas Zidan, ke kakak yang berhijab silakan. Satu pertanyaan saja ya kak. Ya. Siap, makasih Mas. Perkenalkan, nama saya Genisa Diani. Saya izin bertanya ke Mbak Caca, izin. Kebetulan background saya adalah seorang pengajar. Jadi fenomena saat ini ketika menghadapi para mahasiswa, yang seringkali terjadi itu adalah mereka tidak bisa di-pressure. Ketika dikasih tugas, menganggap bahwa itu sebuah beban. Ibu saya banyak tugas, banyak deadline dan lain-lain. Dan itu merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai seorang pengajar. Menurut Mbak Caca, gimana cara mengubah mindset mahasiswa yang menganggap itu sebuah beban menjadi sebuah tanggung jawab? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Denisa, Ya. tadi juga pertanyaannya sebagai pengajar ya. Jujur aku pernah jadi mahasiswa dan memang rasanya berat untuk tidak menganggap tugas itu tidak sebagai beban gitu. Cuman kalau yang aku pelajarin sekarang sebenarnya ada baiknya juga kita mengapresiasi proses. Karena ujian, tugas itu rasanya jadi beban karena yang dilihat tuh hasilnya gitu. Kalau misalkan kita coba lebih apresiasi prosesnya, aku rasa itu jadi meningkatkan rasa tanggung jawab juga. Mungkin nggak di semua orang ya, karena semua orang punya traits yang berbeda. Tapi aku coba mengaplikasikannya ini ke anak-anak gitu. Ketika mereka dapat mau ujian, mereka baru belajar, terus ayo belajar gitu. Tekanan dari aku bilang belajar, bikin mereka jadi nggak semangat buat belajar. Karena ngerasanya kayak ya terus nanti nilainya bagus terus siapa yang bangga, ibu gitu kan. Tapi ketika aku balikin lagi ya udah, anak aku yang pertama umur 7 tahun dan dia baru masuk SD. Kemarin memang kesulitan banget bahasa Inggrisnya. Dan pas aku balikin lagi ke dia, aku manggilnya Mbak Sawa. Mbak Sawa, kalau Mbak Sawa nanti nilainya bagus, yang bangga bukan ibu, Mbak Sawa sendiri. Kalau misalkan Mbak Sawa mau belajar, itu buat Mbak Sawa bukan buat ibu.
Tapi kadang-kadang pencapaiannya mereka tuh cuma dilihat dari hasilnya aja. Dan itu tuh somehow yang bangga tuh orang lain. Jadi penting banget untuk kita menanamkan kebanggaan itu untuk mereka sendiri kok. Pencapaian itu buat mereka sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat misalkan buat orang tuanya yang bangga bisa mamerin nilai anaknya, tapi itu tuh buat bekal mereka sendiri. Dan ketika aku bilang ini belajar buat Mbak Syawa sendiri, kalau Mbak Syawa nggak mau belajar nggak apa-apa, terserah Mbak Syawa. Nanti kalau misalkan Mbak Syawa tiba-tiba tiba-tiba Mbak Syawa nggak bisa pas ngerjain, mungkin nggak Mbak Syawa yang ngerasa malu. Habis itu tiba-tiba dia jadi semangat banget belajar, ketika lagi ada yang salah dia lebih pengen lagi belajar, dan habis itu pulang-pulang, ibu Mbak Syawa tadi bisa gitu. Oh iya Mbak Syawa, ibu bangga nggak? Loh Mbak Syawa bangga nggak sama diri Mbak Syawa sendiri? Dan ketika itu ditanamkan, usahanya dia tuh jadi berarti, karena kepuasannya tuh ada dari usahanya mereka, bukan dari hasilnya aja gitu. Jadi mungkin sebagai pengajar, mirip-mirip ya sebagai orang tua, coba kita motivasinya lewat proses belajarnya, tanamkan kebanggaannya itu buat mereka sendiri, bukan buat kita sebagai orang tua ataupun pengajar gitu.